Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'abdihi mukhtar man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassanna wa habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa' ala al-wara rubbatan wa arfa' asmal baraya jahaw wa awsa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ayahanda, orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, abang-abang, teman-teman, adik-adik, anak-anak kami semuanya, saudara seiman sebangsa setanah air yang semuanya mengharapkan ridha Allah, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini alhamdulillah pada Sayyidul Ayyam bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang kita tunggu-tunggu karena di dalamnya terdapat kelahiran sosok manusia yang dipanuti, yang diidamkan, yang dijadikan idola oleh seluruh umat manusia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bukti iman kita kepada Allah ditunjukkan dengan kita melaksanakan sholat Isya tadi malam. Kenapa? Karena kalau kita tidak sholat Isya, berarti kita tidak yakin terhadap rukun iman, yakni di mana akan datang hari kiamat. Kiamat yang dimaksudkan adalah kiamat sughra. Kita tak yakin bahwa nanti malam itu bisa jadi saja hari terakhir kita hidup di dunia. Maka sebagai bukti keimanan, kalau orang punya iman dalam hatinya, dia tidak akan meninggalkan satu ibadah wajib pun sebelum dia tertidur dengan pulas.
Kemudian bukti takwa ditunjukkan dengan apa? Dengan saat tadi pagi mengucapkan doa saat bangun tidur dan mengambil air wudhu, menunggu untuk terjadwalnya sholat subuh. Maka ketika hari ini ada di antara kita yang tidak melaksanakan sholat subuh, hati-hati, jangan-jangan kita meragukan ketakwaan kita sendiri. Karena kalau kita tidak melaksanakan yang wajib, mustahil untuk kita melaksanakan yang sunnah. Karena sampai datangnya air, Pak, air sudah datang, air sudah ada di depan mata, maka batallah batu, batallah tisu, batallah daun untuk menjadi alat taharah. Maksudnya gimana? Kalau kita mengerjakan yang sunnah, namun yang wajib ditinggalkan, maka amalan-amalan itu nanti akan semuanya terluntang-lantung, mengambang. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Kalau orang meninggalkan salat, mustahil hidupnya akan Allah tolong. Kalau ada orang yang hari ini kita lihat, kita rasakan, kita dapati hidupnya mapan, hidupnya sukses, hidupnya kaya raya, tapi lihat dia meninggalkan syariat Allah, itu namanya istidraj. Allah sedang mempermainkan hidupnya sampai nanti waktu yang ditentukan Allah akan ambil semuanya termasuk nyawa. Maka hadirin, kita berdoa sampai hari ini, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam iman dan takwa. Allah istiqomahkan kita dalam giat beribadah, terutama dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah sebagai penyempurna dari amalan-amalan wajib yang kita laksanakan mungkin tidak mendapatkan kehusukan di dalamnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril dunya wal akhirah, fi dzikril jannah wan nar, di dalamnya disebutkan di bab yang pertama bahwa penciptaan alam semesta ini berawal dari penciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas kita hadirin bersyukur terhadap nikmat yang lain, bersyukur terhadap nikmat kekayaan, kesuksesan, terhadap nikmat yang berbau duniawi, karena ada nikmat yang bisa mengalahkan itu semua, yakni nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya perintah salat, adanya peringatan hari besar Islam, adanya peristiwa hijrah, adanya peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita, takwa kita semakin membaik, itu karena turunnya, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengutip dari perkataan para ulama bahwa tidak mengatakan bahwa mendekati Allah, satu-satunya jalan mendekati Allah adalah dengan mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengatakan seperti itu, tapi ketahuilah hadirin, cara termudah, jalan terbaik, metode terampuh, tercepat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyar. Kalau kita salawat satu kali, Allah balas 10 kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada Nabi bukan seperti kita, Pak, tapi berupa rahmat bagi kehidupan Nabi dan seluruh umatnya. Malaikat bersolat kepada Nabi bukan seperti kita, Pak, tapi berupa doa untuk Nabi, keluarga dan para umatnya, termasuk sahabatnya. Kita bersolat kepada Nabi bukan sebagai doa, kita sebagai semangat untuk kehidupan kita sendiri. Maka ketika ada orang malas bersolawat, berarti dia tidak menyemangati hidupnya, dan otomatis kekurangan semangat dari orang yang paling mulia yang diturunkan Allah untuk menyempurnakan akhlak, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika menyebutkan namanya saja Pak, hati kita sudah terasa indah. Hati kita sudah terasa senang. Bagaimana saat kita nanti merasakan perjumpaan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lah kok kita mengharapkan perjumpaan? Coba cek Pak, amalan ibadah wajib kita sudah beres atau belum? Kita lisannya ini sudah mahir belum untuk bersolawat? Sudah rutin atau belum? Kadang-kadang kita orang ini suka pengen mengharapkan surga tanpa hisab, mati husnul khotimah. Tapi jangankan hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah saja kita sepelekan, apalagi hubungan dengan manusia. Berangkat dari khutbah yang pertama, khatib mengangkat surah Al-Hasyr, surah ke-59, juz ke-28, ayat ke-10 yang khatib bacakan di awal tadi. Di sini diceritakan walladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina ja'u min ba'dihim. Ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansor. Siapa itu Pak? Orang-orang yang memperjuangkan agama bersama Nabi Muhammad SAW. Ada khulafaur rasyidin, ada para sahabat yang lainnya. Hidup sezaman dengan Nabi dan ikut sepak terjang dakwah Nabi. Kemudian apa yang dimaksudkan ayat ini Pak? Orang-orang yang setelah hidupnya, setelah zaman ini, siapa itu? Tabi'in, ulama, para habaib, kita Pak, sampai hari ini itu disebutkan dalam beberapa kitab bahwa sahabat yang membarengi Nabi, mereka sudah dipastikan tidak dihisab, tidak mendapatkan yaumul hisab, karena hidupnya sudah dijamin sama Nabi Muhammad SAW. Nah kita yang disebutkan di dalam Al-Quran surah ini adalah kita yang belum jelas nanti di yaumul mahsyar. Jangankan dihisab Pak, urutan hisabnya saja kita tidak tahu urutan keberapa. Memang umat Nabi Muhammad itu urutan yang paling pertama dihisab, tapi kita tidak tahu kita urutan yang keberapa, karena banyaknya dosa yang telah menyelimuti hati, pikiran dan tubuh. Kemudian disebutkan lagi ayat yang terakhir, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang setelah Muhajirin Ansor, kita-kita ini Pak berdoa semoga diampunkan dosanya, tidak ada iri dengki kepada orang-orang yang terdahulu. Kemudian mereka yakin bahwasannya Allah itu Maha bijaksana, Maha santun, Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin berpesan kepada kita semua. Perayaan Maulidin Nabi Muhammad SAW ini menjadi pro dan kontra sejak zaman dulu sampai sekarang. Maka janganlah dipersoalkan tentang penanggalannya. Kalau mau dipersoalkan, silakan cari di beberapa riwayat Nabi tetap lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Tapi kalau cari dalil tentang memperingatinya, tidak ada spesifikasi dalil. Yang ada hanya bentuk cinta umat kepada orang nomor satu di muka bumi. Kalau kita lahir anak kita Pak, senang rasanya. Apalagi lahir baginda sebagai penyelamat alam semesta. Cukup itu dalilnya, sudah selesai. Yang kita perbaiki sekarang adalah ingat Allah menurunkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hadir di muka bumi untuk beribadah, kerja, belajar, yang lain sebagainya hanya bunga-bunga saja. Diciptakan kaya dan miskin, jelek ganteng hanya untuk menguji keimanan. Apakah yang ganteng kemudian tidak lagi beriman? Apakah yang jelek kemudian tidak mau lagi bertakwa? Kemudian turun ayat lagi, innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Kita ditegur Pak,
Dunia ini cuma main-main, senda gurau, jangan diseriusin, jangan berantem gara-gara urusan dunia. Kemudian diturunkan lagi ayat sebagai penutup, walal akhiratu khairu wa abqa. Sudah capek main-main dengan dunia, Allah bilang sesungguhnya akhirat itulah yang kekal abadi selamanya. Maka melalui Jumat Mubarak ini, ayo sama-sama kita bermuhasabah diri, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Semua itu bisa diperbaiki dengan satu cara ampuh, yakni dengan memperbaiki sholat kita. Sholat itu tidak akan baik sebelum wudunya baik. Maka perbaikilah semua konsep kehidupan dari tata cara kita mengambil air wudu. Kalau wudunya benar, insya Allah sholatnya benar. Sholatnya benar, akhlaknya benar, perkataannya benar, perasaannya benar. Semua perbuatan tingkah lakunya insya Allah benar. Kalau sudah benar, menghantarkan dia menjadi penerus Nabi, rahmatan lil alamin. Ketika bertindak di keluarga, jadi imam yang arif dan bijaksana, jadi imam yang amanah. Ketika turun di masyarakat, menjadi panutan yang memberikan harum kepada semua orang, semua tetangga, semua kelompok, semua golongan. Insya Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita ambil itibar, jangan sampai sisa-sisa kehidupan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang justru malah mempersulit kita pada yaumil akhir. Insyaallah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubana wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma barik lana fi rabiul awal wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wal ulama wal habaib wal asatidz wa ghairuhum walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma'idhin khashi'ah, 'alimatun nasiyah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhariyah, la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma'idhin na'imah, li sa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun marfu'ah, wa namariqu masfufatun, wa zarabiyyu mabthutha. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at, wa ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila al-ardi kayfa sufilat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adhibuhullahu al-'adhab al-akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.
اللهم إنا نسألك